Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada sebuah garapan yang sudah admin sharingan dalam channel ini, yaitu tentang Ruby mining ya. Ini memang merupakan salah satu mining koin mahal, yaitu satu koin Ruby-nya itu setara dengan $4 ya. Dan rekan-rekan itu kalau main solo ya cukup lumayan mantap ya rekan-rekan, $4 setiap hari. Dan ini itu dikabarkan ya, mungkin sebentar lagi kita akan memasuki listing dan juga mungkin bisa diperjualbelikan dalam waktu dekat atau pada kuartal keempat ya, pada tahun 2023 ini. Kemudian untuk saat ini ya, untuk daripada kita itu berada dalam penambangan dengan jumlah penambangan harian atau kecepatannya itu 1,25 atau 1.25 ya rekan-rekan. Artinya di sini penggunanya itu lebih dari 100.000. Kemudian ketika penggunanya menembus daripada lebih dari 1 juta ya mungkin akan terus terhelping. Dan ini proyeknya itu ya cukup lumayan lama, tapi admin baru mengetahui beberapa waktu yang lalu ya, dan sempat membuatkan konten tutorialnya. Kemudian sekali lagi proyek ini masih terus berjalan. Bagi rekan-rekan yang belum join atau belum menggarap ya langsung disikat saja, linknya ada dalam kolom deskripsi untuk bergabung ya rekan-rekan, siapa tahu nanti kita bisa cuan. Kemudian di sini kalau rekan-rekan itu membuka aplikasi yang terbaru, nanti akan diarahkan ke dalam updating ke Google Play Store ya. Di sini admin itu sudah melakukan updating. Nanti rekan-rekan ya tinggal diupdate saja. Nah, kemudian di sini updatingnya tanggal 13 Juli kemarin ya. Kemudian proyek ini berkaitan dengan keuangan, dan ini itu juga ada hubungannya dengan proyek Pi Network ya. Nanti akan admin informasikan. Ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini sudah ada fitur wallet. Nah, di sini untuk fitur wallet itu sudah mulai terbuka, dan nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk menyeting. Nah, nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk menyeting wallet rekan-rekan semuanya ya, untuk membuat wallet. Kemudian sebelum admin tutorialkan untuk cara setting wallet ya, di sini yang paling penting adalah informasi tentang proyek yang satu ini. Nah, kemudian di sini rekan-rekan itu juga bisa mengunjungi daripada saluran Telegram secara resmi ya. Di sini itu kita bisa melihat. Nah, langsung saja admin menuju ke dalam Telegram resminya. Nah, di sini kalau kita lihat ada pesan yang terbaru ya. Nah, di sini Ruby adalah jenis blockchain komoditas. Seperti mungkin yang sudah Anda ketahui, istilah komoditas umumnya digunakan merujuk pada barang dasar atau bahan baku digunakan dalam perdagangan dan dapat dipertukarkan dengan barang lain ya, dengan jenis yang sama. Kemudian ini juga mirip dengan Ethereum. Ruby tidak memiliki persediaan token tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, token Ruby ditambang dengan cara yang mirip dengan Ethereum ya. Kemudian hingga saat ini sekitar 15 juta token Ruby telah ditambang. Ini baru sedikit ya rekan-rekan, kalau kita lihat baru 15 juta saja. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa total supply daripada token Ruby itu memang tidak tetap ya. Kemudian sama seperti total supply token ETH yang tidak tetap. Nah, kemudian di sini intinya adalah untuk token Ruby itu sama dengan token Ethereum ya, untuk suplainya itu tidak tetap sesuai dengan permintaan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pesan yang tersemat jebret. Nah, di sini bagi rekan-rekan mungkin yang sebelumnya itu sudah melewati KYC ya. Nah, mungkin nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk mentransferkan saldo rekan-rekan itu ke dalam dompetnya. Di sini ada informasi yang paling baru. Nah, di sini rekan-rekan setelah memperbaharui aplikasi yang terbaru, fitur baru yang telah disertakan dalam versi yang terbaru. Jika Anda sebelumnya telah menyelesaikan KYC uji coba yang pertama, di sini Anda bisa memindahkan token Ruby yang Anda tambang ke dompet Anda ya. Kemudian jika Anda belum melakukan KYC, nah di sini kita harus menunggu saja. Gelombang KYC akan segera terbuka berikutnya. Nah, ini cukup mantap sekali, dan di sini admin masih belum mendapatkan undangan KYC ya, atau masih menunggu KYC pada tahap yang kedua. Kemudian di sini juga ada informasi tentang dompet, dan kita coba lihat lagi informasi yang tersemat. Nah, di sini itu juga sudah support ke dalam iOS ya rekan-rekan. Dan di sini Apple secara resmi menyelesaikan evaluasi Ruby dan mengizinkan rilis versi yang terbaru dalam skala global. Jadi ini juga bisa di-download lewat handphone iOS ya, atau App Store. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi tentang daripada project Ruby. Nah, kita coba terjemahkan. Banyak untuk dikatakan ya tentang Ruby. Ruby memberdayakan penemuan blockchain unik 100% didistribusikan kepada para penambang. Kesenjangan antara kaya dan miskin berkurang sehingga setiap orang itu bisa memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi ini adalah adil. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa dibaca secara mandiri ya.
Nah, kemudian di sini untuk dompet walletnya itu pada tanggal 2 Juli ya, ini sedang coming soon ya rekan-rekan, pada tanggal 12 Juli kemarin. Dan di sini admin membuat konten ini pada tanggal 14 Juli ya. Kita ambil dulu informasi demi informasi yang tersemat di sini ya. Nah, di sini beberapa penambang bertanya, nah di sini kepada kami, kapan harus merilis dompet, kapan harus KYC, dan apa yang diharapkan dalam waktu dekat. Jadi di sini langsung dijawab ya. Untuk fungsi daripada dompet akan segera dirilis. Dompet pengguna tidak diperlukan KYC. Jadi untuk yang dompet itu tidak ada KYC-nya. Kemudian setelah rilis dompet akan ada pembaharuan berikutnya, yaitu sistem secara otomatis mengembalikan mana F hadiah acara dompet fungsional mirip dengan kontrak sederhana untuk mempersiapkan pembayaran. Kemudian penyempurnaan akan dilakukan fungsi penjelajah transaksi. Nah, di sini mungkin akan ada semacam scan ya rekan-rekan, atau ya bisa disebut BSC scan, Ether scan, atau scan-nya ya. Ini akan diperkenalkan. Ini bisa dikatakan memiliki blockchain sendiri. Kemudian fitur sederhana akan diluncurkan. Nah, kemudian di sini juga ada pengujian jurnal pribadi dan verifikasi KYC putaran kedua akan dilaksanakan dengan mekanisme biaya dan pembagian biaya bagi yang mendaftar dan menjalani KYC. Jadi KYC-nya nanti akan ada biayanya. Dan kita tidak tahu nanti akan menggunakan USDT apakah rupiah rekan-rekan. Bagi yang sudah melakukan KYC ya nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kita coba lihat lagi. Nah, kemudian di sini rupiah itu juga ada hubungannya dengan Pi Network ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di sini itu ada sekitar 18 postingan tentang Pi berkaitan dengan rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, yaitu dengan Bitcoin. Setiap jenis aplikasi blockchain memiliki teori yang berbeda dan mereka tidak mengikuti template yang sama. Perbedaan terletak pada tujuan aplikasi. Anda bisa melihat bahwa Ethereum dan BTC memiliki banyak perbedaan. Kemudian tujuannya bisa memengaruhi keputusan metrik. Jika Anda pernah mendengar tentang Pi atau Pi Network ya, itu juga sangat berbeda konsep projectnya dengan Bitcoin ataupun Ethereum. Kemudian hal ini juga akan terjadi pada proyek dan aplikasi lainnya. Kemudian di sini kalau kita lihat itu kita juga bisa melihat rekan-rekan. Nah, ini banyak sekali yang membahas tentang daripada Pi Network dan juga rupiah mining di sini ya. Nah, kita juga bisa melihat di sini. Anda pionir kan, sangat mudah mengerti rupiah. Pi adalah uang digital, rupiah adalah komoditas digital ya. Semua eksploitasi melalui penambangan. Jadi mungkin nanti ke depan itu juga ada semacam ekosistem tersendiri ya untuk rupiah mining di sini. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada Telegram Ruby Indonesia ya, ini dalam komunitas Indonesia pada 15 Juli. Informasi terupdate di sini ada informasi ya rekan-rekan. Tolong dicatat ya. Jika Anda menyelesaikan uji coba KYC pada September 2022 kemarin, Anda sekarang dapat memindahkan hasil penambangan terverifikasi ke dompet. Jika Anda belum menyelesaikan KYC atau jika Anda belum menyelesaikan KYC ya, dompet akan tetap berfungsi penuh. Namun aset Anda akan menunggu sementara proses KYC berikutnya. Jadi di sini itu rekan-rekan wajib melakukan KYC agar bisa menggunakan dompet. Kemudian kami juga akan mengadakan pengumuman acara KYC awal di bulan Agustus menampilkan KYC 1.0 ya, yaitu slotnya hanya 5.000 pionir saja. Penambang internasional yang ingin menyelesaikan proses KYC lebih awal. Mereka yang ketinggalan tidak perlu khawatir ya, karena kami berencana untuk memperkenalkan KYC solusi komprehensif 2.0 pada akhir tahun ini. Nah, jadi nanti pada bulan Agustus akan ada sekitar 5.000 KYC ya, cukup sedikit sekali. Kemudian untuk yang KYC komprehensif 2.0 atau KYC secara massal yang mungkin dari sini akan terjadi pada akhir tahun ya rekan-rekan. Nah, ini untuk KYC sendiri dimaksudkan agar akun kita itu terdeteksi bukan bot atau bukan robot ya, dan untuk bisa menarik saldo kita di dalam dompet. Kemudian untuk tutorial daripada pembuatan dompet, nah mungkin admin akan informasikan di video berikutnya ya, agar tidak terlalu memakan durasi. Karena di sini untuk tutorial daripada pembuatan dompet secara resmi itu tidak ada tutorialnya ya rekan-rekan. Nah, di sini kita harus melakukan dengan tepat ya, agar ya berhasil ya. Nah, kemudian di sini sekali lagi kalau admin cari-cari informasinya ya, di sini itu ada saudara WK yang juga ikut memberitakan tentang tutorial membuat dompet wallet. Jadi bagi yang belum membuat wallet, nanti rekan-rekan itu juga bisa dicoba secara mandiri atau menunggu tutorial dari admin ya. Yang pertama di sini pilih gambar salah satu aja, kemudian yang kedua, nah di sini tinggal pilih lagi gambar satu, kemudian lanjut download prase, download hash, download QR, tempel salah satu prase ya.
Nah, ini mungkin agak sedikit membanggongkan atau ribet ya bagi para pemula. Nah, jadi ya mungkin nanti rekan-rekan juga bisa menonton konten admin berikutnya untuk membuat wallet Ruby ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.